bersyukur bisa beribadah bersama di sekolah minggu DCS. Nah, kalau gitu siapkan diri ya, kita mau beribadah. Sudah mandi belum? Nah, yang bagus ya, kita mau siap-siap ibadah, kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oke. Shalom adik-adik sekalian dan jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan renungan firman Tuhan melalui online ini. Bersama Pak Alipin di sini, atau boleh disebut juga Lausa Alipin, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam acara Natal Sekolah Minggu anak-anak kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada kesempatan untuk merayakan dan memperingati kelahiran Engkau di dunia ini yang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kami berdoa mohon Tuhan yang menolong hamba-Mu agar boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan, di mana di hari Natal ini kami ingin merenungkan tentang bagaimana kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan judul atau tema kita yaitu Glory to the Lord, memuliakan Tuhan. Apa sih artinya memuliakan Tuhan? Glory to the Lord, kemuliaan bagi Tuhan, itu artinya berarti kita hidup harus senantiasa memberikan hormat, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Kita mengakui kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Itulah maksudnya glory to the Lord, memuliakan Tuhan. Nah, waktu kita memperingati hari Natal ini, kata glory to the Lord ini diucapkan oleh seorang yang sangat berhubungan dengan hari Natal, yaitu Maria, ibu dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47, di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bahasa Inggrisnya, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. My soul glorifies the Lord. Glory to the Lord. Jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang mau kita renungkan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, khususnya ketika kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia bagi kita semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana atau mengapa Maria bisa memuji Tuhan, mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Ternyata ini adalah awal mula cerita atau pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang kepada Maria. Ini ceritanya adik-adik sekalian. Yaitu ketika itu Maria dikatakan di dalam Lukas pasal 1 itu ayat 26 sampai 38, dia adalah tunangan Yusuf, ada tinggal di Galilea, di Nazaret. Dia seorang wanita yang masih gadis, masih perawan, masih belum menikah. Nah, pada suatu hari ketika dia sedang bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari, ya, tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepadanya. Dan malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya, Maria tentu terkejut dengan kedatangan malaikat, dengan sinarnya, dengan suaranya yang begitu mengagetkan. Nah, kemudian malaikat itu juga melanjutkan mengatakan Yesus ini akan menjadi besar, dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya
tidak akan berkesudahan. Artinya malaikat mau sampaikan kepada Maria bahwa Yesus yang nanti dia akan lahirkan adalah janji Tuhan di perjanjian lama yang akan mengirim kedatangan Mesias, Juru Selamat yang akan dilahirkan melalui Maria. Tapi Maria berkata kepada malaikat, ya, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dia belum menikah, dia masih gadis, dia masih perawan, belum bisa melahirkan anak. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, kemudian malaikat menjawab, memang secara manusia itu nggak bisa terjadi, tapi ada kuasa Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi yang akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi nanti kamu juga bisa lihat ada keluargamu, sanakmu, familimu yang namanya Elisabet. Dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi malaikat menjelaskan, Maria, kamu percaya kamu akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus karena kuasa Roh Kudus. Nah, seperti Elisabet, famili kamu yang sudah tua, yang mandul artinya punya kelemahan di dalam fisiknya, nggak bisa melahirkan anak. Tapi dia juga bisa melahirkan anak karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan membuat itu semua tidak mustahil. Bisa terjadi. Kamu harus percaya, Maria. Nah, apa yang terjadi? Apa yang Maria jawab? Maria bilang dengan rendah hati, dengan tulus hati, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dengan kata lain, Maria di sini begitu dijelaskan oleh malaikat bahwa dia bisa melahirkan Tuhan Yesus Kristus karena kuasa Roh Kudus. Walaupun dia belum menikah, dia percaya dan dia mau taat. Dia tidak tanya-tanya lagi, dia tidak bingung-bingung lagi. Dia taat dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Wah, inilah orang yang memuliakan Tuhan, Maria ini. Kemudian, seperti malaikat katakan bahwa sanak saudaranya yang Elisabet itu sudah lanjut usia, sudah mandul, tapi juga akan melahirkan, dia pun pergi mengunjungi Elisabet. Nah, dia pergi mengunjungi Elisabet. Ketika ketemu Elisabet di situ, dia memberikan salam. Tiba-tiba baby atau anak yang masih di dalam rahim Elisabet yang tua itu, yang sebenarnya mandul itu, tapi sudah mengandung baby. Nah, anak di dalamnya itu melonjak tiba-tiba di dalam perut Elisabet. Terkejut, ya. Nah, kemudian Elisabet bilang sama dia, diberkatilah engkau Maria di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi baik Elisabet maupun Maria percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Glory to the Lord. Maka setelah dia bercakap-cakap dengan Elisabet, dia mendengarkan kata-kata Elisabet, Maria pun memuji Tuhan di hadapan Elisabet. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Inilah kisah tentang Maria dan Elisabet di mana ada kata-kata jiwaku memuliakan Tuhan. My soul glorifies the Lord. Glory to the Lord. Ternyata sudah dimulai sejak pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus pertama kali kepada Maria. Nah, bagaimana kita memuliakan Tuhan dari kehidupan atau contoh teladan dari Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus?
Yang pertama, adik-adik sekalian, mari kita memuliakan Tuhan dengan ketaatan. Seperti tadi kata Malia, setelah diterangkan sama malaikat Gabriel bahwa anak yang akan dikandung kamu adalah dari kuasa Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kamu tetap bisa melahirkan meskipun kamu belum menikah. Maria taat. Maria berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi yang pertama, dari contoh Maria, kita belajar glory to the Lord dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada kita, mengajar kita untuk senantiasa rajin berdoa misalnya, membaca Alkitab, beribadah, mengasihi sesama, dan semua perintahnya, melayani, menghormati orang tua. Dengan ketaatan itulah kita memuliakan Tuhan seperti Maria. Ya, kita taat kepada perintah Tuhan. Salah satu contohnya misalnya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi selain kita taat, belajar firman Tuhan, berdoa, dan sebagainya, salah satu perintah untuk ketaatan adalah mengasihi. Dan kasih inilah yang Tuhan tunjukkan terlebih dahulu di dalam hari Natal, karena Dia mengirim anaknya yang tunggal. Ya, di dalam Yohanes 3:16, adik-adik dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi Allah terlebih dahulu mengasihi. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, kita harus meneladani Allah yang adalah kasih, dan Dia ingin kita juga mengasihi. Adik-adik, di hari Natal ini mari kita belajar lebih mengasihi sesama kita. Kita saksikan sebuah video tentang dunia binatang. Ya, ini berkaitan dengan peristiwa Natal. Biasanya anak-anak senang kalau Natal bisa dapat hadiah dan sebagainya, tapi ada anak yang sedih karena dia merasa kurang dikasihi, kurang diterima, dijauhi oleh teman-temannya. Apa yang terjadi? Kita saksikan, kemudian nanti kita akan melihat setelah itu bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Ya, demikian video tadi, adik-adik. Jadi kita belajar ya, walaupun pertamanya si landak ini dipikir dia dijauhi temannya, nggak disukai temannya, tetapi di antara teman-temannya ternyata ada kasih yang sudah menyiapkan hadiah yang terbaik buat si landak ini, sehingga akhirnya kita melihat suasana Natal yang begitu indah, yang memuliakan Tuhan kalau di dalamnya ada kasih. Apakah adik-adik mau mengasihi papa mama, saudara-saudara, kakak adik,
dan semua orang-orang yang kita kenal. Mari kita memuliakan Tuhan dengan ketaatan dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, adik-adik, glory to the Lord, memuliakan Tuhan, yaitu dengan pujian dan sukacita karena mengenal Allah Juru Selamat. Tadi sudah dibacakan di Lukas 1 ayat 46-47, ketika Maria sudah taat, sudah ketemu Elizabeth, kemudian dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan, dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Adik-adik sekalian, waktu kita hari Natal, apa yang membuat kita bersukacita? Apa yang membuat kita memuliakan Tuhan? Sering sekali kalau hari Natal, kita lebih banyak senang, sukacita karena ini adik-adik sekalian, yaitu ada yang, karena kalau hari Natal banyak sale, banyak harga-harga diskon, kita bisa beli barang-barang yang murah. Atau kalau adik-adik sekolah minggu, biasanya waktu kondisi normal tidak ada pandemi, ke sekolah atau ke sekolah minggu, hari Natal, yang buat sukacita yang senang adalah karena dapat bingkisan, dapat permen, dapat kerupuk, dapat snack, ya. Lalu kemudian pada waktu normal juga biasanya di Natal sampai Tahun Baru itu liburan. Kita senang bahagia karena libur, nggak sekolah, bisa jalan-jalan. Nah, apakah itu semua? Atau juga karena Natal, setiap Natal kita diberikan baju baru sama papa mama kita, merayakan Natal. Itulah yang membuat kita happy dan bergembira dan memuliakan Tuhan. Apakah seperti itu? Maria mengingatkan kepada kita bahwa kita mau memuliakan Tuhan karena kita mengenal Allah kita sebagai Juru Selamatku. Tadi Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jadi, adik-adik, Natal tahun ini mungkin karena kondisi COVID-19, kita nggak bisa belanja barang yang diskon. Kita mungkin nggak dapat baju baru. Kita mungkin nggak dapat bingkisan. Kita mungkin nggak dapat jalan-jalan kemana-mana. Kita mungkin stres karena sekolah online terus dan sebagainya. Kita diingatkan kegembiraan kita, sukacita kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Bukan karena itu semua, tapi karena kita mengenal Allah sebagai Juru Selamat kita yang datang dalam Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita supaya dosa kita diampuni, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita dibebaskan dari hukuman dosa, dari hukuman api neraka, dan kita boleh menerima hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Itulah yang harusnya menjadi sukacita kita, dan kita boleh memuliakan Tuhan dengan sukacita karena keyakinan akan keselamatan, karena pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ketiga, adik-adik sekalian, Maria juga memberikan contoh di dalam puji-pujiannya, ayat 46-53, tapi di sini hanya saya ambil ayat 48, yaitu memuliakan Tuhan dengan rendah hati dan berbahagia karena Tuhan. Sekali lagi tadi bersukacita karena mengenal Allah sebagai keselamatan. Di sini adalah berbahagia karena Tuhan. Ayat 48 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Terjemahan yang lain, sebab dia telah memperhatikan hambanya yang hina. Artinya Maria rendah hati. Dia merasa dia nggak layak menjadi mamanya Tuhan Yesus, melahirkan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dia rendah sekali, dia hina sekali, dia nggak layak. Tapi Tuhan percayakan kepada dia, Tuhan kasih kesempatan kepada dia, dan dia menunjukkan sebenarnya saya rendah, sebenarnya saya hina, saya nggak layak, tapi Tuhan telah memperhatikan kerendahan saya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena Tuhan memperhatikan dia yang rendah hati. Jadi adik-adik sekalian, di hari Natal ini kita mengingat Maria yang memuliakan Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dia bergembira, berbahagia karena Tuhan memperhatikan dia yang hina dina, yang rendah hati.
kita juga mengingat Alkitab mencatat bahwa Yesus datang, dia begitu rendah hati, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, bersedia datang ke dunia. Bahkan lahirnya di kandang domba, dibaringkan di palungan tempat binatang, tempat makan binatang yang bau, yang kotor. Tapi dia rela lahir cara seperti itu, menunjukkan kerendahan hati daripada Tuhan Yesus datang ke dunia. Maka kalau kita mau memuliakan Tuhan, khususnya di hari Natal ini, mari jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang congkak, jangan jadi orang yang merasa diri hebat, tapi jadi orang yang sadar kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita orang berdosa, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, adik-adik sekalian, bagaimana memuliakan Tuhan? Yaitu dengan iman, percaya kepada janji keselamatan dari Tuhan. Di ayat berikutnya, penutup dari pujian Maria setelah dia bicara ayat-ayat tentang kerendahan hati, tentang bahwa dia merasa dirinya miskin, rendah, dan sebagainya, lalu ditutup dengan pujian ini. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Adik-adik sekalian, langsung mau jelaskan. Jadi Maria ini orang Israel, dia mengerti perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham nanti akan memberkati semua bangsa. Melalui keturunan Abraham nanti akan datang Mesias, juru selamat manusia. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus yang datang dan lahir melalui Maria. Di sini, di ayat-ayat ini, Maria memuliakan Tuhan dengan dia percaya kepada janji keselamatan dari Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah juru selamat kita. Dialah yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Disitulah kita bisa memuliakan Tuhan dengan iman, dengan percaya kita. Setia sampai mati, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, lepas pribadi, dan kita bersuka cita, dan kita bergembira, dan kita berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita bersuka cita karena Natal ini, karena kita mengingat kita boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan, dan kita boleh bergembira meskipun situasi sedang sulit saat ini. Ya, dan kita boleh terus memuliakan Tuhan, mengingat Tuhan, dengan itulah kita memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau melihat sedikit ya. Biasanya kita lebih sering memuji, bergembira, bangga dengan idola-idola kita, dengan kesenangan-kesenangan kita, main HP, main medsos, main games dan sebagainya, juga dengan idola-idola kita, film-film, artis-artis kebanggaan kita. Mana yang lebih kita sering puji? Mana yang lebih sering kita muliakan? Dengan Tuhan Yesus atau dengan yang lain-lain? Nah, kita lihat gambar-gambar ini. Wah, sekarang artis-artis Korea sangat terkenal di mana-mana, sampai anak-anak kecil, anak-anak TK pun gembira sekali. Nah, mereka bisa kenal ini, oh ini Super Junior, oh ini ada ITZY, gembira sekali, senang sekali, bersorak-sorak kalau ada artis-artis seperti ini. Kemudian ini ada lagi EXO ya, lalu ada lagi Blackpink, wah yang sedang tenar-tenarnya. Atau adik-adik kita yang lebih kecil mungkin gembira kalau bisa nonton Marsha and the Bear, atau gembira karena nonton film salju ini ya, Frozen. Lalu gembira karena ada film-film kartun seperti Bernard, seperti Upin Ipin, seperti Apit. Nah, ini nggak tahu masih ada main lagi nggak ya sekarang ya. Kemudian ada film-film lainnya, Tom and Jerry dan sebagainya. Lalu ada Shaun the Sheep, ada Doraemon, ada SpongeBob, kemudian juga ada
Kung Fu Panda, dan sebagainya. Wah, adik-adik kalau nonton itu semua bersorak-sorak, bergembira, bisa berjam-jam, juga main game dan sebagainya. Bagaimana dengan gambar yang ini? Apakah kita senang dengan Tuhan Yesus Kristus? Seberapa gembiranya kita dengan Tuhan Yesus Kristus dibandingkan dengan film-film ataupun idola-idola atau artis-artis atau games dan sebagainya. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus lebih gembira, kita harus lebih memuji daripada Tuhan Yesus Kristus dibandingkan dengan hal-hal lainnya. Karena Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, sehingga kita bisa diselamatkan dan peroleh hidup yang kekal. Kita tidak menerima siksaan api neraka akibat dosa kita, karena sudah ditebus, sudah dibayar, sudah dihapus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Biarlah kita senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Adik-adik sekalian yang telah mendengarkan firman Tuhan, adakah adik-adik sekalian mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Taruhlah tanganmu di dadamu dan berdoalah seperti yang Lause katakan saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Engkau mau memuliakan Tuhan, engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, silakan taruhkan tanganmu di dada ini dan kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus, aku orang berdosa, tetapi Engkau mengasihi aku, sehingga Engkau rela datang ke dunia, lahir di kandang domba, terbaring di palungan. Dan Engkau ketika dewasa, rela mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku mau percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terimalah aku menjadi murid-Mu, menjadi anak-Mu. Ampunilah dosaku. Tolonglah aku senantiasa memuliakan Engkau di dalam hidupku dan senantiasa percaya kepada janji keselamatan-Mu, setia sampai akhir hidupku. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekalian. Langsung ucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tetap semangat di dalam segala situasi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the things are nice, and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well.
dan teman-teman. Tuhan sayang Luse, teman-teman, dan Tip.